Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 491 sampai bab 495. Di channel novel Donghua. Bab 491, Danao Chen, Pertempuran Pesaing. Bagian 2. Sudah terlambat ketika Putri Jinrou menyadari rencana mereka. Keduanya memanggil hewan peliharaan jiwa dan jelas bahwa kedua orang ini tidak saling menyerang, tetapi malah memfokuskan pertarungan mereka langsung ke semua orang di sekitar mereka. Dengan sengaja memecah situasi yang awalnya damai. Sebagian besar peserta yang hadir hanya mementingkan diri mereka sendiri, jadi begitu mereka diserang, mereka pasti tidak akan mengira seseorang hanya membuat kekacauan. Saat teknik Soul Pad mengenai mereka, mereka segera memanggil Soul Pad mereka. Seketika, belasan Soul Pad memenuhi sisi Danao Chen, memulai pertarungan karena pengaruh teknik Soul lainnya. Putri Jinrou segera keluar dari medan pertempuran yang kacau ini saat pertarungan terjadi. Namun, orang yang memulai konflik jelas punya rencana. Pada awal pertarungan, mereka yang berada di samping Putri Jinrou adalah para pengagum yang ingin mendekatinya. Beberapa orang lain yang tidak ingin ikut dalam pertarungan juga langsung berdiri di samping, menonton dari jauh. Namun, dari orang-orang yang menonton dari jauh, masih ada orang-orang yang menyimpan hasrat jahat. Mereka diam-diam mengulurkan tangan mereka yang berdarah ke arah para peserta. Ah! Teriakan mengerikan menggema di Danao Chen. Tak lama kemudian, kabut darah menyembur keluar dari kerumunan penonton. Mayat berdarah itu jatuh tanpa alasan. Semua yang lain menarik napas dan, untuk memastikan mereka tidak terbunuh juga, mereka segera merapal mantra dan memanggil hewan peliharaan jiwa mereka sendiri. Banyak pelatih hewan peliharaan jiwa tidak memiliki kendali yang sama atas hewan peliharaan jiwa mereka seperti yang dimiliki Cumu, mampu berkomunikasi pada tingkat spiritual. Faktanya, banyak pelatih hewan peliharaan jiwa memiliki hewan peliharaan jiwa yang sangat buas. Begitu mereka dirangsang oleh darah atau diserang oleh orang lain, mereka mudah marah. Kekuatan hewan peliharaan jiwa ini seringkali berada di luar kendali pelatih hewan peliharaan jiwa mereka. Di bawah rangsangan darah, serigala darah teror menjadi gelisah dan segera mengunci pandangannya ke peri api mengamuk yang tidak jauh dari sana. Peri api mengamuk awalnya hanya memanggil tembok api darah untuk melindungi pemiliknya, tetapi tembok ini membakar serigala darah teror di dekatnya. Serigala darah teror adalah organisme yang kejam, jadi setelah rangsangan ini, ia menerjang maju dengan ganas dan menyerang peri api mengamuk. Begitu teror Blood Wolf dan Raging Flame Fairy mulai bertarung, Soul Pad lain dari para pelatih Soul Pad ini dengan cepat bertarung bersama. Alur ceritanya tidak berakhir di sana. Para provokator yang bersembunyi di antara para pesaing sengaja menyerang beberapa pesaing yang lebih berani, yang dengan cepat memicu beberapa pertarungan lagi. Orang-orang yang berkumpul di Danao Chen sebagian besar adalah elit dari masing-masing faksi. Para ahli ini seringkali sudah memiliki dendam di antara mereka. Bahkan tanpa dendam, beberapa orang saling membenci hanya karena perbedaan sudut pandang. Awalnya, Danao Chen damai karena semua orang ingin melewati wilayah itu dengan selamat. Namun, begitu pertempuran dimulai, semua pelatih Soul Pad yang pernah berkonflik dengan Soul Pad lain akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba menyingkirkan pesaing. Jadi, situasi dengan cepat menjadi sulit dikendalikan. Api pertempuran menyebar semakin jauh, hingga akhirnya semua Soul Pad dan trainer bertarung. Raungan binatang buas, nyanyian unsur, teriakan trainer Soul Pad, ledakan dari semua jenis teknik, pertempuran kecil di Danao Chen tidak dapat dipulihkan. Putri Jinrou selalu mundur, karena dia mencium adanya konspirasi. Ketika dia melirik ke danau, dia melihat mata cekung tuan wanita bercadar itu sedang mengawasinya, sementara di dalam pupil matanya ada kilatan dingin. Jelas, kekacauan ini dimulai oleh anak buah tuan wanita. Dia tidak berani menunjukkan kekuatan aslinya dengan banyaknya kontestan yang hadir. Namun, dia bisa membuat situasi menjadi sangat kacau, dan memanfaatkan kekacauan ini untuk mengendalikan Putri Jinrou. Putri, mari kita keluar ke seberang Danao Chen. Pengawal wanita itu berkata dengan gugup kepada Putri Jinrou. Di dekat Putri Jinrou sudah ada belasan Soul Pad, yang semuanya tidak terlalu lemah. Mereka saling melemparkan teknik, terus-menerus meledakkan tepian Danao Chen,
terkadang menyebarkan api pertempuran ke Putri Jinrou sendiri. Tidak, begitu kita keluar dari Danau Chen, dia akan menyerang. Putri Jinrou menggelengkan kepalanya. Kekuatan tuan wanita itu luar biasa, cukup untuk langsung membunuh semua hewan peliharaan jiwa Putri Jinrou. Begitu dia keluar dari Danau Chen, tanpa kehadiran kontestan lain, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan bunga batang sucinya yang mengerikan. Tetapi, banyak orang tampaknya mensubscribe channel Novel Donghua dan sengaja menyebarkan pertempuran ke arah kita. Penjaga wanita itu telah memanggil hewan peliharaan jiwanya yang keempat. Keempat hewan peliharaan jiwa ini menjaga Putri Jinrou di tengah dan menghentikan siapapun yang mendekati Putri Jinrou. Namun, di mana ada hewan peliharaan, di situ ada pertempuran. Tepat saat penjaga wanita itu selesai berbicara, mimpi buruk birunya berubah menjadi pertarungan. Saat Putri Jinrou berjalan mendekat, hewan peliharaan jiwa utamanya sudah kelelahan, jadi dia hanya bisa memanggil hewan peliharaan jiwa sekunder untuk bertarung. Kekuatan hewan peliharaan jiwa sekundernya semuanya berada di sekitar tingkatan raja kelas menengah tahap tinggi fase ke-8. Hewan peliharaan jiwa ini memiliki kekuatan yang hampir sama dengan rata-rata di sekitar sini. Tetapi Putri Jinrou segera menyadari beberapa anggota dari faksi lain dengan tingkatan raja kelas menengah fase ke-9 mendekatinya. Putri Jinrou teringat kedua orang ini. Mereka adalah dua ahli muda yang berdiri di samping tuan wanita. Kedua ahli generasi muda ini jelas lebih lemah dari Pan Zheng dan Ling He, namun mereka masing-masing memiliki raja kelas menengah fase ke-9, jadi secara keseluruhan juga sulit untuk dihadapi. Yang paling membuat Putri Jinrou khawatir bukanlah kedua orang itu, dia khawatir tentang tuan wanita bercadar yang duduk di atas rumput. Putri Jinrou dapat meramalkan bahwa, begitu dia terguling ke dalam situasi yang kacau, tuan wanita pasti akan menyerang di tengah kekacauan itu. Karena tidak seorang pun akan tahu bahwa dialah yang menggunakan teknik itu ketika pertarungannya sangat kacau. Dengan sangat cepat, saat pertarungan menyebar, pengawal wanita Putri Jinrou mulai melawan semua hewan peliharaan jiwa lawan. Raja kelas menengah tingkat tinggi fase ke-8 dapat dengan mudah menciptakan kekuatan tingkat ke-9, yang mana pun dapat menciptakan kehancuran yang mengguncang tanah. Tidak lama kemudian, Putri Jinrou sepenuhnya siap bertempur. Menyaksikan Putri Jinrou ditarik ke dalam kekacauan oleh bawahannya, majikan wanita itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan senyum porselen. Dia perlahan berdiri, tatapannya tertuju pada Putri Jinrou. Jika situasinya lebih kacau lagi, tidak seorang pun akan menyadari bahwa dia menggunakan energi Holy Stem Flower. Jika keadaan terus memburuk, seluruh pertempuran di Danau Chen akan melibatkan ratusan raja tingkat 8. Jadi, ketika dia menggunakan tekniknya, tidak seorang pun akan menyadarinya, tidak seorang pun akan menyadari hilangnya Putri Jinrou. Tuan wanita berdiri. Dia tidak berputar mengelilingi danau, tetapi melangkah di atas air yang bergelombang. Melalui teknik-teknik air yang gila dan tetesan-tetesan air saat dia perlahan-lahan berjalan menuju Putri Jinrou. Dia menunggu dalam diam, namun di saat yang sama secara diam-diam mengendalikan seluruh medan pertempuran Danau Chen. Menyebabkan Putri Jinrou kehilangan semua perlindungan di sekelilingnya sekaligus memastikan tidak seorang pun akan menyadari jika putri kecil istana mimpi buruk ditelan oleh bunga batang suci miliknya. Tuan perempuan sebenarnya hanya memiliki dua bawahan yang cukup kuat. Yang lainnya digunakan untuk memulai pertempuran di medan perang. Kedua bawahan ini sudah bertempur dengan pengawal Putri Jinrou. Agaknya tidak lama lagi pertahanan Putri Jinrou akan hancur, di mana hewan peliharaan jiwa sekundernya tidak akan menjadi ancaman. Putri, cepat cari ahli istana mimpi buruk lainnya untuk membantu. Aku mungkin tidak akan mampu menghadapi mereka, kata penjaga wanita itu dengan sedikit khawatir. Putri Jinrou menggigit bibirnya dan melihat ke sekelilingnya, berusaha mencari beberapa ahli generasi muda istana mimpi buruk yang pernah berhadapan dengannya di masa lalu. Namun, yang membuatnya kecewa adalah tuan wanita telah mengisolasinya dari semua anggota istana mimpi buruk lainnya. Meskipun ada beberapa orang yang mengaguminya di dekatnya yang ingin membantu, kekuatan mereka terbatas, tidak mampu menghadapi raja kelas menengah fase ke-9 dari para ahli tingkat kedua. Ekspresi Putri Jinrou menjadi semakin gugup karena dia bisa merasakan tuan wanita mendekat. Jangan buang-buang waktu,
menyerah saja dan lakukan apa yang kukatakan, dan kita akan baik-baik saja. Atau, aku akan menggunakan tanaman merambat bungaku untuk menyapu wajahmu. Mencabik-cabik wajah cantikmu. Tuan perempuan berjalan menyeberangi permukaan danau dan sekarang hanya berjarak 200 meter. Leher putih pucat Putri Jinrou sudah berkilau karena keringat. Dia tidak tahu mengapa tuan wanita ini terus-menerus mencari masalah dengannya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Membiarkan Putri Jinrou berkompromi dengan seorang wanita yang telah membunuh hewan peliharaan jiwanya adalah hal yang sulit. Meskipun dia tahu bahwa dirinya berada dalam situasi yang sulit. Tidak tahu apa yang baik untukmu. Tatapan tuan perempuan itu menjadi sedingin es ketika sebuah kekuatan besar anehnya terbangun di dalam tubuhnya. Rambutnya mulai menari-nari bagaikan setan sementara pupil matanya berubah dari cekung menjadi dingin dan apatis, sombong bagaikan seorang kaisar wanita yang tak tertahankan. Wajah Putri Jinrou semakin pucat. Ini adalah kekuatan bunga batang suci. Begitu dia mengeluarkannya, tidak akan ada yang bisa bertahan melawannya. Huhuhuhu. Tepat saat Putri Jinrou hendak merapal mantra untuk menarik kembali semua hewan peliharaan jiwanya dan menyerahkan dirinya, 9 api iblis dunia bawah yang dingin menyembur dari tubuhnya. Api iblis ini sangat mendominasi, menyapu Putri Jinrou seperti gelombang putih. Aduh, kamu. Api iblis datang dengan sangat tiba-tiba. Para raja kelas menengah tahap ke-8 yang menekan Putri Jinrou dengan cepat ditelan oleh api iblis putih, yang diikuti dengan teriakan melengking. Seberapa mengerikankah 9 api iblis dunia bawah? Api itu langsung membunuh 2 raja kelas menengah fase ke-8, menyebabkan lawan di dekat Putri Jinrou menjadi takluk. Putri Jinrou menatap api iblis itu dengan pandangan bingung sebelum tiba-tiba tersadar dan berbalik. Sosok yang tampan dan jahat berdiri beberapa ratus meter di belakangnya. Matanya yang dingin dan tenang menatap ke arah tuan wanita yang menakutkan itu, melewati medan perang yang kacau. Di samping lelaki itu ada seorang raja kelas atas yang juga lalim, White Knight Mare. Cumu, wajah pucat Putri Jinrou langsung tersenyum. Senyum ini mengandung kebingungan Putri Jinrou, kelegaan dari situasi rumit yang telah sirna, dan kegembiraan yang tak tertahankan karena melihat pria ini sekali lagi. Bab 492, Mimpi Buruk Putih yang Kuat, Menaklukkan Pertempuran. White Knight Mare, bunuh saja beberapa ekor lagi dan bangunkan mereka. Cumu memerintahkan White Knight Mare dengan acuh tak acuh. White Knight Mare adalah pangkat raja kelas atas. Dengan 9 api iblis dunia bawah yang kuat, pangkat ini hampir 3 tingkat lebih kuat dari pangkat raja kelas menengah tahap rendah fase ke-9. Tidak dapat disangkal, White Knight Mare merupakan makhluk dengan peringkat tertinggi dalam perang Soul Path ini, sekaligus Soul Path yang paling kuat. Ketika White Knight Mare mengeluarkan teriakan iblis, jiwa hewan peliharaan jiwa jahat di dekatnya mulai bergetar. Dan setelah White Knight Mare menerima perintah Cumu, ia pun berbelas kasihan. Melontarkan Devil Phantom, 9 tubuh api iblis dunia bawah yang terbakar melayang di belakang seorang raja kelas menengah tingkat rendah tahap ke-9. Cakarnya yang menyala perlahan-lahan menjulur ke dalam tubuh raja kelas menengah fase ke-9 ini. Hewan peliharaan jiwa itu tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetapi setelah 2 detik, isi perut raja kelas menengah fase ke-9 ini dirobek oleh White Knight Mare secara brutal. Tidak, White Knight Mare mengeluarkan teriakan iblis yang lebih menakutkan lagi. Seketika, 9 api iblis dunia bawah menyebar ke segala arah, menyebabkan semua hewan peliharaan jiwa petarung di dekatnya terguncang hingga ke jiwa saat mereka menyaksikan, terkejut. Atas kemunculan tiba-tiba dari White Knight Mare yang agung ini. Ayah! Cakar White Knight Mare tiba-tiba mengencang, saat bagian dalam tubuh raja kelas menengah fase ke-9 hancur. Raja kelas menengah tahap ke-9 sudah sangat kuat bagi para kontestan yang rata-rata berada di sekitar raja kelas menengah tahap tinggi tahap ke-8. Namun, kehadiran yang begitu mendominasi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum langsung dibunuh oleh White Knight Mare. Saat itu, semua orang merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Bahkan hewan peliharaan jiwa yang bertarung menunjukkan rasa takut. Serangan White Knight Mare tidak berhenti karena kematian raja kelas menengah fase ke-9 itu. Mereka yang memiliki niat jahat terhadap Putri Jinrou dengan cepat menjadi sasaran White Knight Mare.
White Nightmare telah beristirahat selama beberapa hari dan penuh energi, jadi tekniknya akan lebih mematikan bagi raja yang bahkan belum mencapai fase ke-9. Dengan sangat cepat, beberapa hewan peliharaan jiwa tingkat tinggi fase ke-8 lainnya dilahap oleh 9 api iblis dunia bawah milik White Nightmare. Teriakan segera terdengar di seluruh hutan Danau Chen. Serangan dahsyat White Nightmare menguasai radius 100 meter di sekitarnya dalam hitungan detik. Semua kontestan menatap White Nightmare dengan gemetar, dan memerintahkan hewan peliharaan jiwa mereka untuk menjauh, takut hewan peliharaan jiwa mereka bisa menjadi target berikutnya. Hewan peliharaan jiwa tingkat raja kelas atas adalah makhluk terkuat di tingkat kedua. Jika mereka berada di tahap ke-9, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Setelah tidak lama, orang-orang yang berada jauh di sana menyadari aura kuat yang menyebar dari White Nightmare. Mereka yang tidak terseret ke dalam pertarungan juga mulai menebak anggota generasi muda gila mana yang memiliki peringkat raja kelas atas fase ke-9. Jika kau ingin mati, datanglah dalam jarak 100 meter. Cumu dengan apatis berjalan keluar dari hutan, matanya menatap dingin ke arah pesaing yang berwajah masam. Hewan peliharaan jiwa yang diperintahkan Cumu untuk dibunuh oleh White Nightmare bukanlah hewan sembarangan. Sebagian besar hewan tersebut memulai konflik atas perintah Tuan Wanita, serta secara sengaja menciptakan situasi kacau di dekat Putri Jinrou. Jadi, setelah hewan peliharaan jiwa ini dibunuh oleh Cumu, ditambah dengan fakta bahwa 9 api iblis dunia bawah milik White Nightmare mendominasi, pertempuran di sekitar pun dengan cepat dipadamkan. Cumu tahu tujuan Tuan Wanita itu, jadi setelah dia menaklukkan orang-orang ini, tatapan matanya segera tertuju pada Tuan Wanita itu. Sang majikan wanita bercadar berdiri di tepi danau, matanya perlahan menampakkan kemarahan yang tak tertahankan. Sang majikan wanita bercadar telah lama bersekongkol untuk menjatuhkan Putri Jinrou. Bahkan mengambil risiko besar dengan membawa sekelompok pembunuh ke wilayah ini untuk membuat jebakan dan menunggu Putri Jinrou jatuh ke dalamnya. Siapa yang mengira bahwa kemunculan Cumu akan benar-benar menghancurkan rencananya, tidak hanya menghancurkan peluangnya untuk berhasil menangkap Putri Jinrou, tetapi juga kehilangan sejumlah besar bawahannya. Dan sekarang, semua pelatih Soul Pet takut pada White Nightmare, tidak berani memulai perkelahian lagi. Cumu juga memilih untuk membiarkan White Nightmare menarik perhatian semua orang. Dalam situasi ini, bahkan jika Master Wanita memiliki kemampuan tingkat kaisar, dia tidak berani menggunakannya. Jelas, bahkan rencana terakhirnya pun gagal. Menyebabkan semua rencananya di alam ketujuh menjadi tak berarti, bagaimana Tuan Wanita bisa mengendalikan amarah yang membara di dalam hatinya. Cumu bisa merasakan kemarahan Tuan Wanita bercadar itu. Dia tahu bahwa Tuan Wanita itu tidak berani melakukan apapun dalam situasi ini, jadi dia segera membiarkan White Nightmare mengikutinya dan perlahan berjalan ke arahnya. Cumu membuka cincin spasialnya dan mengeluarkan 2 tengkorak berdarah untuk dilemparkan ke kaki Tuan Wanita. Kuburlah dengan baik. Begitu kau kehilangannya, mari kita lihat bagaimana makhluk setengah manusia setengah hewan peliharaanmu itu akan bertindak di bagian alam berikutnya. Melihat siapa pemilik tengkorak itu, mata majikan perempuan yang penuh amarah kembali menyala terang. Cumu sudah bisa merasakan energi aneh berhembus di wajahnya. Pan Zheng tidak penting bagi Tuan Wanita. Ia hanyalah seorang antek. Namun, Ling He adalah orang terkuat di tingkat kedua. Tuan Wanita membutuhkannya untuk menyelesaikan alam berikutnya, dan juga menggunakannya untuk mendapatkan kehormatan terakhir di tingkat kedua. Namun, dia tidak percaya bahwa Cumu telah membunuhnya. Ling He kehilangan jiwanya, tetapi sebenarnya dia masih lebih kuat dari Cumu. Dia pasti tidak akan kalah di tangan Cumu. Ini adalah hal yang mustahil. Belum lama ini, rasa tidak hormat tuan perempuan terhadap Cumu hampir tidak tersamarkan. Di matanya, Cumu tidak mungkin mengancam rencananya sama sekali. Namun, Cumu telah melakukan hal itu. Cumu, kau membunuh Ling He. Saat Putri Jinrou melihat tengkorak Ling He, dia pun ikut terkejut. Ling He adalah ahli yang sangat kuat yang hanya bisa dilawan oleh satu orang di tingkat kedua. Kekuatannya sebanding dengan banyak ahli tingkat pertama, jadi Putri Jinrou benar-benar tidak bisa membayangkan Cumu membunuhnya. Wajah majikan perempuan bercadar itu menjadi tidak dapat diprediksi.
Melihat dua tengkorak berdarah di tanah, dadanya mulai naik turun, jelas merasakan kemarahan yang ditekannya dengan paksa. Aku akan membunuhmu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Tuan wanita berkata dengan suara dingin saat Cumu mendekat. Ada banyak orang yang ingin menyimak channel novel Donghua dan membunuhku. Aku sudah lelah, kata Cumu ringan. Kau akan mati dengan mengerikan, aku janji. Setelah tuan perempuan itu mengatakan ini, dia memaksakan semua amarahnya untuk selamanya. Dia tidak mempermasalahkan kedua tengkorak itu, dan malah berbalik ke arah danau. Ombak perlahan beriak keluar, namun tuan wanita itu menghilang di antara air. Banyak orang tahu tentang istana jiwa yang sangat terkenal. Si Tian, namun, tidak banyak yang tahu tentang Ling He. Mungkin hanya 3 orang teratas dari setiap faksi besar yang tahu tentang kekuatan Ling He. Hanya mereka yang tahu bahwa ada ahli tersembunyi seperti itu di tingkat kedua. Namun, ahli ini terbunuh di alam ketujuh, jadi seolah-olah dia tidak pernah ada sekarang. Dia tampaknya adalah istana jiwa Chuchen. Akhirnya, ketika suasana mulai mendingin, beberapa orang mengenali Cumu yang sangat terkenal dari alam sebelumnya. Itu White Night Mare, bagaimana mungkin seorang anggota istana jiwa memiliki White Night Mare? Itu jelas bukan istana jiwa Chuchen. Kudengar istana mimpi buruk memiliki ahli tersembunyi bernama Lu Sanli. Mungkinkah dia adalah Lu Sanli dari istana mimpi buruk? Seseorang bertanya dengan cepat. Soul Palace dan Nightmare Palace tidak pernah memiliki hubungan yang baik, itu adalah dendam yang telah melampaui beberapa generasi. Orang-orang Nightmare Palace tidak akan menggunakan hewan peliharaan jiwa suci diagram 7 sebagai hewan peliharaan jiwa. Dan anggota Soul Palace juga tidak akan menggunakan spesies Nightmare sebagai hewan peliharaan jiwa. Meskipun kedua faksi tidak memiliki aturan khusus untuk anggotanya mengenai hal ini, itu sudah menjadi konvensi. Jadi, tidak seorang pun bisa langsung memastikan apakah individu yang luar biasa kuat ini benar-benar Chuchen. Pertempuran di Danau Chen tidak berakhir karena Cumu, tetapi setidaknya tidak ada yang berani mendekati Cumu dan Putri Jinrou. Cumu membiarkan White Night Mare bertindak sebagai konvoi saat dia berjalan di depan Putri Jinrou. Kamu tidak kehilangan hewan peliharaan jiwa, kan? Tanya Cumu. Sebaiknya kau menyerah saja. Aku masih bisa mendapatkan benang sari penyembuhan jiwa. Aku akan memberikannya kepadamu sebagai ucapan terima kasih atas waktumu ini. Putri Jinrou mengangguk dan berkata pelan. Kamu gunakan saja sendiri, aku tidak membutuhkannya. Jawab Cumu ringan. Tidak perlu. Putri Jinrou tampak bingung. Lalu, dia tiba-tiba sadar. Mo Yemu tidak mati. Kau berhasil menyelamatkannya, teriak Putri Jinrou. Cumu tersenyum dan mengangguk, dia sangat lelah sekarang dan sedang beristirahat di ruang hewan peliharaan jiwaku. Wanita itu masih akan menemukan cara untuk mencoba mengendalikanmu di masa depan, jadi aku merasa kau harus mencari anggota generasi tua istana mimpi buruk untuk membantumu. Hati Putri Jinrou kembali terangkat karena terkejut. Dua kejutan terus-menerus terjadi, membuatnya terdiam. Dia hanya bisa menatap Cumu dengan pupil matanya yang indah. Cumu membawa terlalu banyak kejutan bagi Putri Jinrou. Pria ini tenang, bijaksana, tenang, dan memiliki tekad serta keyakinan yang tak terduga. Ketekunan inilah yang menyebabkan citra Cumu berubah total di benak Putri Jinrou. Menambahkan dua tugas yang hampir mustahil, dia tampak mendapatkan sedikit misteri. Putri Jinrou tidak tahu lagi bagaimana cara menghakimi pria ini. Apakah dia masih budak laki-laki di kapal yang berlatih keras dengan buku teknik jiwa tingkat rendah? Bab 493, Kompensasi 1 miliar, Cumu bermuka dua. 16 hari akhirnya tiba, dan otoritas kompetisi mengirim penjaga untuk menjemput semua pesaing kembali ke kota Tianxia. Cumu jelas tidak akan membiarkan tuan wanita itu pergi begitu saja. Setelah kembali ke kota Tianxia, Cumu dan Putri Jinrou masing-masing pergi ke Istana Jiwa dan Istana Mimpi Buruk untuk melaporkan sejumlah besar pembunuh yang telah memasuki pertempuran alam. Pihak berwenang, karena penjaga yang hilang, telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hanya saja, untuk memastikan kompetisi tidak terganggu, mereka tidak memberitahu orang lain tentang hal ini selama terobosan alam. Baru setelah terobosan alam ketujuh berakhir, mereka mulai menyelidiki.
Itu memang rencana yang besar. Cumu, ceritakan padaku apa yang terjadi. Wajah kepala istana Yu tampak serius saat dia berbicara. Putri Jinrou sebelumnya telah mengincar Hao Ting dari aliansi pedagang, mencari bukti berbagai kejahatannya. Ketika alam ketujuh tiba, sosoknya akhirnya muncul. Cumu berbicara tentang para pembunuh yang ditemuinya dan rencana mereka untuk menangkap Putri Jinrou. Dia juga memberitahu mereka tentang kemampuan tingkat kaisar yang mengerikan dari tuan wanita itu. Maksudmu, tuan wanita ini mengendalikan bunga suci? Tanya penguasa istana Yu dengan heran. Dialah yang memiliki kemampuan bunga suci-suci. Dialah yang memiliki kemampuan bunga suci-suci. Cumu menekankan. Penguasa istana Yu tercengang. Tak lama kemudian, dia mengerti arti di balik kata-kata Cumu dan sorot matanya berubah sangat rumit. Mengenai kemampuan bunga suci-suci milik tuan wanita, tuan istana Yu tidak melanjutkannya. Oleh karena itu, Cumu merasa bahwa tuan istana Yu seolah-olah telah mendengar hal-hal tentang tuan wanita ini. Apakah tuan istana Yu tahu tentang keberadaan wanita ini? Tanya Cumu. Aku tahu, tapi itu hanya rumor. Lagi pula, masalah ini kemungkinan besar terkait dengan masalah yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, aku baru saja melangkah ke generasi muda dan tidak begitu memahami masalah ini. Aku harus bertanya kepada seorang tetua tentang hal itu, kata tuan istana Yu. Karena dia harus bertanya kepada seorang tetua, Cumu segera pergi dan menemui guru jiwa tuade. Namun, kali ini, guru jiwa tuade tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sangat jelas, dia tidak ingin menyebarkan informasi yang tertutup rapat ini dari dalam istana jiwa. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Yang harus kau lakukan adalah menyelesaikan terobosan alam. Kami akan menanganinya. Nada bicara guru jiwa tuade sangat keras kepala saat dia berbicara. Cumu ragu-ragu sejenak, dan ingin berbicara tentang perjanjian jiwanya dengan wanita muda pembelot itu kepada guru jiwa tuade. Tuan muda, yang mulia hanya memberitahu ayahmu tentang penandatanganan perjanjian jiwamu dengan wanita muda pembelot itu. Orang-orang istana jiwa juga tidak tahu bahwa wanita bunga suci-suci adalah hewan peliharaan jiwamu. Menurutku, sebaiknya kau merahasiakannya untuk saat ini. Selain itu, bahkan jika kau memberitahunya, orang-orang istana jiwa mungkin masih tidak memberimu informasi apapun, kata Li Tua. Cumu tidak punya pilihan lain selain menyingkirkan ide itu. Sebagai seorang master muda yang belum dipublikasikan, ketika berhadapan dengan para pembunuh selama terobosan alam, ini jelas akan menarik banyak perhatian dari istana jiwa. Segera, ada orang-orang tingkat tua di dalam istana jiwa yang mulai memberikan tekanan pada otoritas Tianxia. Jelas mereka ingin menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Pada saat yang sama, kedudukan Putri Jinrou di Istana Mimpi Buruk cukup tinggi dan para petinggi Istana Mimpi Buruk bahkan memiliki temperamen yang lebih keras saat mereka mengecam penguasa Tianxia. Masalah pembobolan para pembunuh terjadi karena otoritas persaingan usaha tidak cukup menjaga kerahasiaan. Jika tidak, para pembunuh tidak akan dapat menyergap di dunia yang membingungkan yang seharusnya tidak diketahui sebelumnya. Kesalahan tentu saja akan jatuh pada otoritas Tianxia. Kedua faksi itu secara bersamaan memberikan tekanan dan otoritas Tianxia dengan cepat mulai menyelidiki masalah itu dengan saksama, mencari pelakunya. Pada saat yang sama, otoritas Tianxia mulai memberi kompensasi kepada para pesaing yang telah diancam oleh para pembunuh. Karena pengaruh Istana Mimpi Buruk yang kuat, Putri Jinrou, yang telah melukai jiwanya, memperoleh hewan peliharaan raja kelas menengah muda dan sejumlah besar emas sebagai kompensasi. Tentu saja, kompensasi ini tidak dipublikasikan. Pihak berwenang Tianxia memiliki status yang kuat dan tidak akan mempublikasikan masalah ini. Lagi pula, jika mereka melakukannya, itu dapat menyebabkan dampak yang serius bagi mereka. Kompensasi adalah untuk memberi kompensasi kepada orang yang telah diancam dan untuk mencegah mereka menyebarkan masalah ini. Tidak lama kemudian, perkara mengenai para pembunuh berakhir. Namun, akhir cerita ini membuat Cumu dan Putri Jinrou mengernyitkan dahi. Ini karena setelah penyelidikan, Shen Yichenglah yang ditemukan telah membunuh para penjaga otoritas kompetisi. Selain itu, menurut penyelidikan dan pencarian yang lebih teliti,
otoritas kompetisi menemukan bahwa biang keladi dari semua rahasia yang bocor. Pergerakan para pembunuh dan kolusi dari berbagai faksi semuanya adalah Shen Yicheng. Ketika semua kejahatan ditimpakan kepada Shen Yicheng, Cumu pada dasarnya mengerti mengapa majikan wanita itu ingin membiarkan Shen Yicheng hidup. Jelas Shen Yicheng akan ditinggalkan begitu sesuatu terungkap. Selain itu, pengabaian ini sudah cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Chu Chen, penguasa Tianxia tidak dapat menghentikan pertempuran alam. Dalam terobosan alam berikutnya, mustahil bagi pembunuh untuk menyusup. Mengenai wanita yang kau bicarakan, kami telah mengirim orang untuk mencatatnya. Selama dia menggunakan kemampuannya, kami akan dapat menemukannya. Guru Jiwa Tuade berkata kepada Cumu. Kekuatan mengerikan Cumu adalah masalah yang telah ia pertimbangkan dalam terobosan alam berikutnya. Karena keberadaannya, ia pasti tidak akan dapat melanjutkan. Untungnya, beberapa tetua istana jiwa sudah mengawasinya. Selama ia menggunakan kemampuan bunga suci-suci, tidak akan lama sebelum ia menderita karena pengejaran para ahli istana jiwa. Tentu saja, Cumu yakin bahwa dia tidak akan menyerah dalam pertempuran alam. Agaknya, di alam ke-8, Tuan Wanita akan menyelesaikan terobosan alam dengan menggunakan pesaing yang setia padanya. Juga, ini adalah kompensasi dari otoritas Tianxia kepadamu. Pasta penyembuhan jiwa bukanlah sesuatu yang mudah diperoleh, jadi otoritas kompetisi hanya dapat memberikan kompensasi kepadamu sebesar 1 miliar untuk jiwamu yang hilang, kata Guru Jiwa Tuade. Bukankah 1 miliar terlalu sedikit? Cumu merasa bahwa kompensasinya agak sedikit. Pasta penyembuhan jiwa peringkat ke-8 bernilai hampir 5 miliar dan praktis tidak dapat dibeli. Apakah menurutmu otoritas kompetisi Tianxia mudah diajak bicara? 1 miliar sudah cukup. Kamu kehilangan 1 jiwa, jadi gunakan 1 miliar itu untuk memperkuat hewan peliharaan jiwamu yang lain. Jangan sampai kamu menderita cedera apapun dalam terobosan alam berikutnya. Dengan usiamu saat ini, itu akan berdampak besar padamu, kata Guru Jiwa Tuade. Cumu mengangguk dan mengambil 1 miliar itu. Setelah Guru Jiwa Tuade selesai berbicara, dia segera pergi. Ye Wansheng yang berdiri di sampingnya memiliki ekspresi yang sangat tidak biasa. Setelah Guru Tuade pergi, dia tampak seolah-olah telah menahan diri untuk waktu yang lama saat dia menunjuk Cumu dan berteriak, tidak tahu terima kasih. Orang yang tidak tahu terima kasih. Kamu jelas kehilangan jiwamu dari hewan peliharaan jiwa pembelot, namun kamu mengatakan bahwa kamu melukai jiwa di alam ke-7 dan memeras 1 miliar dari otoritas kompetisi Tianxia. Cumu tertawa sinis. Kali ini, karena kemunculan tuan wanita itu, dia tidak memperoleh hadiah besar kehormatan tertinggi, dan dengan demikian tidak dapat memperkuat hewan peliharaan jiwanya. Oleh karena itu, ketika Cumu mendengar bahwa otoritas kompetisi akan mengganti kerugiannya, Cumu dengan tegas memberitahu mereka bahwa dia telah kehilangan 1 jiwa. Cumu benar-benar telah kehilangan 1 jiwa. Ketika otoritas kompetisi Tianxia mencari, mereka menemukan bahwa jiwa pertama Cumu tidak memiliki hubungan spiritual apapun. Oleh karena itu, mereka juga memberi Cumu kompensasi sebesar 1 miliar, seperti Putri Jinrou. Sejak tahap pertama pertempuran alam, Cumu telah berjuang untuk mendapatkan ratusan juta emas. Namun sekarang, ia telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar. Ini juga berarti bahwa kekuatan Cumu saat ini tidak ada bandingannya dengan sebelum kompetisi. 1 miliar emas dapat melakukan banyak hal. Cumu pertama-tama meningkatkan kekuatan prajurit pohon iblis. Ketiga hewan peliharaan utama Cumu semuanya memiliki kemampuan pertarungan jarak dekat yang sangat kuat. Namun, lawan yang akan dihadapinya selanjutnya bisa saja memiliki iblis, tanaman, elemen, atau bahkan jiwa yang telah meninggal yang sangat kuat. Jika ia menghadapi hewan peliharaan jiwa tipe iblis mental, Zhan Ye tidak akan dapat menggunakan keterampilannya sepenuhnya. Jika ia menghadapi hewan peliharaan jiwa kerajaan tanaman, Moxie akan sangat dibatasi, jadi Cumu harus mengembangkan hewan peliharaan jiwanya bersama-sama. Sebelumnya, prajurit pertempuran pohon iblis dan peri udara es telah diperkuat oleh item roh, dan membutuhkan pertarungan untuk meningkatkan fase dan tahapan mereka. Jika dia ingin menggunakan item roh untuk meningkatkan fase dan tahapan mereka, jumlah emas yang dia butuhkan untuk meningkatkan fase dan tahapan mereka jauh lebih besar.
Cumu perlu meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwanya saat ini dan tidak peduli untuk menghabiskan lebih banyak uang. Dia memberikan 500 juta kepada prajurit pertempuran pohon iblis dan 500 juta lainnya kepada peri udara es untuk membeli benda-benda roh jenis es. Proses penguatan berjalan sangat lancar, dan prajurit pertempuran pohon iblis berhasil menembus kemacetan fase ke-8, mencapai tahap kedua fase ke-9. Adapun peri udara es, ia sudah berada pada tahap evolusi yang akan segera terjadi, jadi penggunaan item roh senilai 500 juta menyebabkan kekuatannya melonjak, mencapai fase ke-9 fase ketiga. Kekuatannya telah meningkat hampir 2 tingkat. Saat ini, satu-satunya hewan peliharaan jiwa Cumu yang sedikit tertinggal adalah Raja Hantu. Hewan peliharaan jiwa lainnya semuanya telah mencapai tahap rendah atau tahap tengah fase ke-9. Sedangkan untuk Raja kelas atas, White Nightmare, itu adalah caranya melawan 4 jiwa dengan 3 jiwanya. Di alam ke-8 berikutnya, bahkan jika dia menghadapi ahli tersembunyi, Cumu akan mampu melawan mereka. Karena kejadian di alam ke-7, dimulainya alam ke-8 tertunda. Setelah serangkaian reorganisasi, otoritas persaingan akhirnya mengumumkan putaran terobosan ranah ke-8. Gunung Kehidupan Surgawi. Cumu sangat terkejut. Alam ke-8 tidak memiliki misi penyelesaian terobosan alam yang jelas. Sebaliknya, mereka hanya menunjukkan lokasi terobosan alam. Dengan hanya memberikan lokasi, bagaimana seseorang bisa berhasil menerobos wilayah tersebut? Kita bersama, Ye Qingzi melihat bahwa nama Cumu juga ada di Gunung Kehidupan Surgawi, dan senyum muncul di wajahnya. Cumu menganggukkan kepalanya, namun tidak senang dengan ini. Ada apa? Ye Qingzi melihat ekspresi Cumu telah berubah. Aku takut dengan musuh besarku yang lain. Dia memasang perangkap untukku di alam ke-8, tapi aku tidak tahu perangkap apa itu. Cumu takut Ye Qingzi akan terlibat dalam masalah ini. Dalam kurun waktu ini, hubungan Cumu dan Ye Qingzi telah berkembang sampai tingkat tertentu sehingga Cumu tidak ingin Ye Qingzi menderita sekecil apapun. Lebih baik menyimak channel novel Donghua dan menghadapinya dengan 2 orang daripada hanya kamu. Aku akan membantumu menerobos alam dan kamu akan membantuku mendapatkan keinginan guruku. Senyum elegan muncul di wajah Ye Qingzi. Bab 494, Gunung Kehidupan Surgawi, Terobosan Alam Tak Dikenal. Alam ke-8, Gunung Kehidupan Surgawi. Hanya ada beberapa ronde aneh di terobosan alam ke-8. Banyak ahli akan bertabrakan di ronde ini, mungkin, akan ada pertarungan yang lebih sengit di Gunung Kehidupan Surgawi. Gunung Kehidupan Surgawi bukanlah dunia yang membingungkan, melainkan gunung batu besar di sisi utara kota Tianxia. Tingginya 5.000 meter, dan dasarnya sangat besar. Ada banyak pelatih hewan peliharaan jiwa yang sudah pensiun yang telah sepenuhnya mundur dari wilayah hewan peliharaan jiwa yang berada di Gunung Kehidupan Surgawi. Gunung Kehidupan Surgawi umumnya dikenal sebagai pemandian air panas Gunung Kehidupan Surgawi. Ketika musimnya tiba, akan terlihat mata air yang mengarah ke pemandian air panas, mereka seperti naga putih yang melingkar. Seluruh topografi pegunungan dibentuk oleh banyak objek. Ada kolam gunung, lembah, jurang, gua, tebing, puncak aneh, jurang terjal, dan benteng yang rusak. Konon di gunung tersebut tinggal beberapa soul pet yang cukup langka. Soul pet ini tidak mudah dideteksi oleh pelatih soul pet, dan meskipun mereka tinggal di gunung yang sering dilalui orang, tidak ada orang yang tahu di mana soul pet ini berada. Gunung Kehidupan Surgawi terbagi menjadi 4 gunung, timur, barat, selatan, dan utara. Di antara gunung-gunung tersebut terdapat penghalang batu yang sangat kokoh dan puncak-puncak gunung yang tinggi. Selain harus mendaki langsung ke puncak Gunung Kehidupan Surgawi dan kemudian menyeberang ke gunung-gunung lainnya, akan sulit untuk menyeberangi keempat gunung tersebut. Lokasi terobosan kelas 2 adalah Gunung Timur Gunung Kehidupan Surgawi. Gunung Timur adalah area kompleks Gunung Kehidupan Surgawi, dan menyerupai naga ganas yang merangkak ke sisi timur ini. Punggung naga dan ekor naganya yang panjang membentang ke bumi timur, dan berlanjut setidaknya beberapa puluh kilometer. Setelah Gunung Kehidupan Surgawi dipilih sebagai lokasi terobosan alam ke-8, seluruh gunung diblokir oleh otoritas kompetisi. Karena kejadian yang terjadi di babak dunia yang membingungkan di alam ke-7, otoritas kompetisi mengirim orang tambahan kali ini.
dan bahkan mengirim sekelompok besar anggota yang mengendarai hama jiwa tipe sayap untuk berpatroli di berbagai lokasi di gunung kehidupan surgawi. Ini untuk mencegah non-pesaing mengganggu kompetisi. Selain itu, sebelum kompetisi dimulai, otoritas kompetisi menugaskan sekelompok besar orang untuk menyapu gunung kehidupan surgawi untuk memastikan tidak ada orang yang bersembunyi di gunung yang dapat mengganggu keseimbangan kompetisi. Setelah semuanya dipersiapkan, gunung kehidupan surgawi menjadi area terlarang. Baru pada awal alam ke-8, otoritas kompetisi mengizinkan peserta memasuki gunung kehidupan surgawi. Yang membuat Cumu memeras otaknya selama beberapa hari tanpa hasil adalah apa yang akan dilakukan oleh otoritas kompetisi di gunung kehidupan surgawi. Atau bagaimana cara menyelesaikan terobosan alam dengan sukses. Bahkan 3 hari sebelum kompetisi, mereka masih belum tahu. Mereka melakukannya seperti ini mungkin karena mereka akan menyediakan tempat berburu yang luas untuk semua pesaing dan kemudian membuat mereka bertarung habis-habisan. Ye Wansheng mengutarakan pendapatnya. Itu tidak mungkin, kan? Otoritas persaingan tidak dapat menggunakan metode yang kejam seperti itu. Jika demikian, maka banyak orang akan kehilangan nyawa mereka, kata Ye Qingxi. Cumu tidak mencari alasan. Kompetisi akan dimulai besok, dan jika tidak ada satupun tujuan yang jelas diberikan, maka terobosan alam akan sangat membingungkan dan tidak ada yang bisa dikatakan tentangnya. Waktunya pun segera tiba dan terobosan alam ke-8 akhirnya dimulai. Semua pesaing yang berhasil mensubscribe channel Novel Donghua dan menembus alam ke-7 dibagi ke dalam berbagai wilayah sesuai dengan tingkat kesulitan yang dipilihnya. Cumu dan Ye Qingxi sama-sama memilih tingkat kesulitan kedua, jadi tak lama kemudian Cumu mengikuti peserta istana jiwa lainnya di bawah bimbingan otoritas kompetisi menuju Gunung Timur Kehidupan Surgawi. Sebelum setiap peserta memasuki Heavenly Life Mountain, otoritas kompetisi memberi mereka botol obat peserta yang dapat menciptakan bau khusus. Begitu botol obat dibuka, otoritas kompetisi terdekat akan tiba dalam waktu 5 menit, dan membawa orang ini keluar dari Gunung Kehidupan Surgawi. Dengan demikian, botol obat dapat dianggap sebagai tanda menyerahnya pesaing terhadap kompetisi. Pihak berwenang dalam kompetisi memberikan item ini kepada setiap peserta. Terobosan ke alam ke-8 pastilah berbahaya. Ye Qingxi memasukkan botol obat ke dalam cincin spasialnya dan kemudian berbicara dengan suara rendah. Otoritas persaingan terlalu mempersulit, kata Cumu. Bukan hanya Cumu yang tidak tahu apa yang dilakukan otoritas kompetisi. Para pesaing lainnya juga tidak tahu. Namun, apapun yang mereka tanyakan, otoritas kompetisi tidak membocorkan informasi apapun. Mereka hanya menyuruh mereka memasuki Gunung Kehidupan Surgawi. Pada tahun-tahun sebelumnya, tingkat kematian di alam ke-8 sangat tinggi. Bahkan ada 1 tahun ketika tingkat kematian dan tingkat eliminasi 2 kali lebih tinggi dari tingkat eliminasi. Dengan kata lain, jika seseorang tidak berhasil menerobos, ada 50% kemungkinan dia akan mati. Tuan Muda Istana Jiwa Fang Ze melirik Cumu dan senyum tipis muncul di wajahnya. Mengapa otoritas kompetisi menyelenggarakan babak yang kejam seperti itu? Tinglan menatap heran ke arah Tuan Muda Istana Jiwa, Fang Ze. Ini tidak aneh. Pertempuran alam selalu sangat kejam. Jika kau takut mati, bukalah botol obat lebih awal dan menyerahlah pada kompetisi. Li Zan dari Istana Jiwa berbaring di atas batu. Lengannya disilangkan saat dia berbicara dengan nada tidak setuju. Li Zan dari Istana Jiwa juga telah melintasi dunia yang membingungkan di alam ke-7, dan juga merupakan pesaing yang telah memperoleh kehormatan tertinggi di sana. Li Zan tidak pernah memperlihatkan kekuatannya sebelumnya hingga di alam ke-7, di mana namanya muncul sebagai kehormatan tertinggi di peringkat Tianxia. Banyak orang tercengang karena Istana Jiwa menyembunyikan ahli tingkat 2 lainnya. Lalu apakah kalian tahu cara berhasil menembus alam di Gunung Kehidupan Surgawi? Tidak mungkin saling bertarung sampai mati, kan? Tanya Cumu. Setengah dari ahli muda tingkat 2 Istana Jiwa berada di Gunung Kehidupan Surgawi. Yang terkuat di antara mereka adalah Tuan Muda Istana Jiwa Fang Ze. Lalu ada adik laki-laki Li Hen, Li Zan, yang kekuatannya tiba-tiba meledak dan Ting Lan yang secara bertahap menunjukkan kekuatannya. Selain itu, ada 4 ahli muda lainnya yang belum pernah dilihat Cumu sebelumnya. Cumu tidak mengenali ke-4 orang ini, dan hanya melihat nama mereka di alam sebelumnya.
Mereka jelas merupakan ahli tersembunyi. Tokoh-tokoh penting dari Istana Jiwa seperti Zhao Cheng dan Zhan Hong telah tersingkir di alam ketujuh. Fakta bahwa keempat orang ini mampu bertahan berarti kekuatan mereka bahkan lebih tinggi dari mereka. Selain mereka, ada sekitar selusin ahli muda dari Istana Jiwa yang berpartisipasi dalam babak terobosan alam gunung kehidupan surgawi. Secara keseluruhan, ada sekitar 20 orang. Ada 20 pesaing dari Istana Jiwa yang berpartisipasi dalam putaran gunung kehidupan surgawi alam ke-8, yang berarti jumlah pesaing alam ke-8 telah berkurang drastis. Mampu mencapai sejauh ini tidak diragukan lagi berarti bahwa salah satunya adalah ahli muda yang hanya ditemukan sekali dalam radius 100 atau 1000 km. Alam ke-8 selalu seperti ini. Otoritas kompetisi tidak dapat memberitahu para pesaing cara untuk berhasil menerobos. Mereka harus membiarkan para pesaing itu sendiri mencari tahu di babak tersebut. Ini untuk menguji berbagai kualitas para pesaing, dan bukan hanya seberapa kuat hewan peliharaan jiwa mereka. Ada banyak orang bodoh yang percaya bahwa otoritas kompetisi ingin semua pesaing muda saling membunuh di tempat perburuan yang besar. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Fang Ze? Kata Li Zhan. Kami akan beradaptasi dengan situasi apapun yang ada. Tidak ada alasan untuk khawatir. Tuan Muda ke-8, Fang Ze, tampak santai dan riang. Bab 495. Alam ke-8, tempat perburuan tahanan. Kali ini, dalam kompetisi ranah ke-8, staf kompetisi tidak bermaksud untuk membubarkan semua peserta. Ini berarti bahwa semua peserta dapat menemukan teman dan sahabat mereka terlebih dahulu sebelum mereka memasuki gunung kehidupan surgawi. Anggota tingkat kedua Istana Jiwa semuanya sendiri-sendiri. Untuk mencegah pertemuan dini, semua anggota tingkat kedua Istana Jiwa menyebar lebih awal. Cumu tentu saja bermitra dengan Ye Qingxi. Keduanya telah bekerja sama selama beberapa waktu, dan kemampuan pendukung Ye Qingxi setidaknya dapat meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwa Cumu 1 atau 2 tingkat. Dengan begitu, bahkan melawan banyak musuh, mereka tidak perlu khawatir. Saat staf kompetisi mengumumkan dimulainya kompetisi, Cumu dan Ye Qingxi memanggil binatang impian mereka, menungganginya ke gunung kehidupan surgawi. Begitu para peserta memasuki gunung kehidupan surgawi, seluruh gunung akan ditutup, mencegah siapapun untuk masuk, tetapi juga mencegah peserta lain untuk meninggalkannya. Bagaimanapun, meninggalkan gunung berarti diskualifikasi langsung. Cumu dan Ye Qingxi sama-sama orang pintar. Ketika mereka memasuki gunung kehidupan surgawi, mereka tidak terburu-buru dalam perjalanan mereka. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan begitu memasuki gunung kehidupan surgawi, jadi bergegas mendahului yang lain untuk masuk tidak ada artinya. Itu bukan kompetisi kecepatan. Berjalan di sepanjang jalan setapak gunung menuju puncak gunung, titik awalnya adalah di kaki gunung. Bahkan jika puncak gunung bukanlah tujuan akhir, seseorang akan segera mengetahui apa yang harus dilakukan. Cumu menemukan sumber air panas, dan duduk dengan sangat santai di sampingnya. Banyak orang juga berpikir seperti itu. Ye Qingxi berjalan mendekat, memberitahu Night Thunder Dream Beast untuk pergi ke sumber air hangat itu sendiri. Jadi, kita tinggal di sini selama setengah hari. Tidak perlu ikut campur dalam kekacauan ini. Cumu tersenyum. Sebelum situasinya jelas, cara terbaik adalah menunggu dan mengamati. Seluruh wilayah berlalu hampir setengah bulan. Cumu tidak berpikir bahwa menunda dirinya sendiri selama setengah hari akan merusak peluangnya untuk melewati wilayah itu sedikitpun. Cumu, di alam ketujuh, kau menyebutkan bahwa Tuan Wanita selalu ingin mengendalikan putri kecil Istana Mimpi Buruk. Apakah dia bahkan tidak tahu apa yang diinginkan Tuan Wanita darinya? Ye Qingxi duduk di samping Cumu dan bertanya. Setidaknya dia bilang dia tidak tahu apa-apa. Aku tidak yakin apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Cumu selalu bertanya-tanya tentang hal ini. Karena Tuan Putri telah merencanakan dengan keras untuk mengendalikan Putri Jinrou, itu berarti bahwa Putri Jinrou sangat penting bagi rencananya. Namun, apa rencananya? Apakah Putri Jinrou merupakan halangan bagi rencananya? Atau apakah Putri Jinrou merupakan bagian dari rencananya? Kamu menyelamatkannya, dia tidak punya alasan untuk berbohong. Apalagi, dia sendiri mungkin dalam bahaya besar dan ingin mencari tahu kebenarannya, kata Ye Qingxi.
Lalu, apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Cumu. Ye Qingzi cukup ahli dalam analisis dan deduksi, jadi Cumu terbiasa meminta pendapatnya. Ye Qingzi menggelengkan kepalanya pelan. Pengetahuannya terlalu sedikit, jadi dia tidak bisa membuat kesimpulan berdasarkan petunjuk yang tidak dapat dijelaskan ini. Hui, tiba-tiba, binatang mimpi berjubah ungu milik Ye Qingzi mengeluarkan embusan kecil udara dari hidungnya, memperingatkan Cumu dan Ye Qingzi tentang sesuatu. Ada apa? Ye Qingzi buru-buru memanggil binatang mimpi berjubah ungu ke sisinya dan bertanya. Binatang mimpi berjubah ungu telah berada beberapa fase lebih maju dari hewan peliharaan jiwa Cumu. Ditambah dengan garis keturunan iblis nomadennya, binatang mimpi berjubah ungu sudah menjadi raja kelas menengah tahap keempat fase ke-9. Dengan kemampuan pembatasannya bahkan lebih kuat dari binatang mimpi petir malam milik Cumu. Setelah binatang mimpi berjubah ungu mengeluarkan suara, Cumu segera merasakan ada sesuatu yang mendekat, dan itu adalah banyak orang. Kita sembunyi dulu. Ye Qingzi segera memanggil bulan airnya, dan menyuruhnya membuat kabut menggunakan sumber air panas untuk menyembunyikan mereka. Mereka tidak lemah. Metode ini mungkin tidak akan menyembunyikan kita lama-lama. Ayo masuk ke dalam air. Cumu menarik Ye Qingzi dengan gesit ke dalam mata air. Water Moon milik Ye Qingzi juga bereaksi sangat cepat. Saat Cumu dan Ye Qingzi menyelam ke dalam air, gelembung-gelembung air tercipta sehingga keduanya bisa bernapas di dalam air. Air merupakan salah satu zat terkuat yang dapat memutus ingatan jiwa. Beberapa saat setelah Cumu memasuki air, ia merasakan banyak ingatan jiwa menyelimuti wilayah ini. Namun, tidak satu pun dari mereka berhasil menemukan Cumu dan Ye Qingzi di bawah air. Haha, akhirnya aku dibebaskan. Sekelompok anak muda yang masih menyusui mumi mereka, aku akan menghadapi mereka dengan baik. Suara kasar terdengar dari satu sisi kolam air. Setelah itu, seekor binatang meraung, menyebabkan air bergulung-gulung. Jelas, binatang itu tidak lemah. Jangan sombong, ini adalah ranah ke-8 dari Battle of the Realm. Mereka semua adalah ahli tingkat atas generasi muda. Beberapa bahkan lebih kuat dari kita. Kita akan jatuh di tangan mereka jika kita ceroboh. Seorang pria yang jelas lebih tenang berbicara. Jadi apa? Mereka hanya sekelompok orang bodoh yang kurang ajar. Kalau dipikir-pikir lagi, aku mungkin bisa membunuh seluruh kelompok mereka sendiri. Aku ingin tahu apakah ada cewek cantik di antara mereka. Kalau ada, aku bisa sedikit memuaskan dahagaku. Sudah berapa tahun? 3, 4, terserahlah, aku lupa. Tapi aku tidak sabar. Pria kasar itu tertawa dan berkata, jangan lupa, kita tidak bisa membunuh, dan tidak bisa melakukan tindakan yang tidak sehat juga. Paling-paling, kita bisa membunuh hewan peliharaan jiwa mereka. Begitu kita menangkap satu, kita memberi isyarat kepada staf kompetisi agar kita bisa mengurangi hukuman kita. Kata pria lain. Banyak sekali aturannya. Kalau kita benar-benar berhasil mendapatkan cewek cantik, aku tidak bisa menahan diri, haha. Suara pria kasar itu penuh nafsu dan kejahatan, jelas bukan jenis yang baik. Mari kita beristirahat dulu di sini dan menyesuaikan kekuatan jiwa kita. Begitu langit mulai gelap, kita akan naik ke bukit dan bekerja sebagai satu tim. Semakin banyak yang kita tangkap, semakin cepat kita akan dilepaskan. Suara seorang wanita paruh baya terdengar. Baiklah, kalau begitu kita berempat saja, jangan pisahkan diri. Pembicaraan mereka semua sampai ke telinga Cumu. Cumu mengangkat kepalanya. Melalui air yang bergelombang, dia bisa melihat bahwa pria bersuara kasar itu duduk di tepi danau, tampak seperti sedang bermeditasi. Ketiga orang lainnya juga tidak jauh dari mata air, semuanya bermeditasi dalam diam. Mereka semua memiliki aura hewan peliharaan jiwa di dekat mereka, jelas merupakan sekelompok orang yang waspada. Di bawah air, Ye Qingzi menatap Cumu dengan mata terbelalak, memberi isyarat dengan tangannya, mencoba memberitahu Cumu sesuatu. Mengingat jiwa, karena terhalang oleh air, dapat dengan mudah menimbulkan riak dan terdeteksi oleh keempat orang di permukaan, jadi Ye Qingzi hanya bisa berkomunikasi dengan cara ini. Cumu tidak mengerti bahasa isyarat apapun, jadi dia hanya menatap balik dengan mata terbelalak. Dia mengira isyarat itu sebagai rasa takut dan secara naluriah menarik Ye Qingzi ke dalam pelukannya.
Ye Qingzi meludahkan gelembung-gelembung dan memutar matanya, tak bisa berkata apa-apa atas tindakan Cumu. Dia ingin memberitahu Cumu bahwa orang-orang ini menyimak channel novel Donghua dan kemungkinan besar dikirim oleh staf kompetisi untuk menghalangi para pesaing. Dan dari nada bicara mereka, terutama yang kasar, orang bisa tahu bahwa dia bertindak seperti seorang tahanan yang baru saja dibebaskan. Namun, saat Cumu memeluk tubuh indah Ye Qingzi, merasakan kepenuhan dan kehalusan kulitnya, dia pun langsung merasa gelisah. Cumu tidak bisa disalahkan karena kurangnya kontrolnya. Ye Qingzi memiliki tubuh yang membuat pria terlihat konyol. Dengan pelumasan air, mereka seperti telanjang saat berpelukan. Terutama karena Ye Qingzi yang cantik, anggun, dan tenang, kontak ini menjadi lebih menggerahkan. Mata Cumu tanpa sadar telah menjelajah ke tubuhnya. Ye Qingzi masih memberi isyarat, mencoba memberitahu Cumu bahwa orang-orang ini kemungkinan besar adalah tahanan yang dibebaskan. Namun, dia segera menyadari mata Cumu yang membara. Baru saat itulah dia menyadari bahwa bajunya mulai mengepul karena air, tidak menyisakan apapun untuk dibayangkan. Tutup matamu, jangan melihat. Wajah Ye Qingzi langsung berubah merah padam saat dia menatap Cumu dengan genit. Kulit Cumu tebal, dia hanya tertawa aneh di tempat. Hal ini membuat Ye Qingzi malu, membuatnya ingin mendorong Cumu yang tidak bermoral itu menjauh. Cumu tidak melepaskannya, menunjukkan sikapnya yang tetap seperti ini. Ye Qingzi tidak bisa berbuat banyak terhadap Cumu. Perasaannya sebelumnya tidak salah, Cumu semakin tidak tahu malu. Ada 4 tahanan yang mungkin jahat tepat di atas mereka, namun dia masih berpikir untuk memanfaatkannya. Tak lama kemudian, keempat orang aneh itu akhirnya pergi. Ye Qingzi yang sangat malu bahkan air pun tak mampu mendinginkan wajahnya, dengan cepat berusaha melepaskan diri dari Cumu dan melompat keluar dari air. Kenyataannya, bukan berarti Ye Qingzi benar-benar menentang pelukan dan keintiman dengan Cumu. Hanya saja ada bagian lain dari Cumu yang mulai berperilaku buruk. Ye Qingzi adalah gadis yang agak konservatif, jadi kontak seperti itu memang terlalu berlebihan baginya. Cumu dengan cepat melompat keluar dari air juga dan tampak malu pada Ye Qingzi. Apakah kamu mendengar sesuatu yang ingin aku katakan sebelumnya? Ye Qingzi menatap Cumu dengan malu dan berkata kepada Cumu. Apa katamu? Cumu tidak mengerti apa yang dikatakan Cumu. Apa yang ada dalam pikiranmu? Keempat orang tadi mungkin adalah kunci menuju alam ke-8. Menurut kesimpulanku, mereka kemungkinan besar adalah tahanan yang telah dilepaskan ke gunung kehidupan surgawi dan ditempatkan di pihak lawan para pesaing. Setiap pesaing yang mereka kalahkan akan memperpendek masa hukuman mereka. Tujuan kita adalah mengalahkan para tahanan ini dan juga pesaing lainnya, kata Ye Qingzi. Jadi mereka melepaskan tahanan ke gunung kehidupan surgawi. Hehe, ini membuat semuanya lebih menarik. Cumu tersenyum. Mereka bukan anggota generasi muda, dan kemungkinan besar semuanya adalah orang-orang yang sangat jahat, kata Ye Qingzi. Sangat jahat. Cumu mengangguk, senyum jahat di wajahnya menunjukkan bahwa dia juga bukan orang baik. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.